Oke, balik lagi bersama gue Ekal dan hari ini gue baru aja nyelesain yaitu Xiaomi Redmi Note 5A dengan kasus itu dia 4G-nya nggak mau nongol ya. 4G-nya udah nggak mau nongol dan handphone ini awalnya bekas kerjaan. Ini WTR udah pernah diganti, terus saya bongkar-bongkar dulu aja ya. Jadi awalnya masuk ke sini tuh dia posisinya udah bekas garapan ya, bekas garapan ini jauh-jauh dari Subang dan ya alhamdulillah beres. Nah, jadi posisinya mesinnya emang udah kayak gini gitu. Yaitu pertama mungkin nggak tahu pertamanya awalnya nggak ada sinyal atau apa. Ini WTR-nya bekas digarap ya, IC bagian sinyalnya. Terus selanjutnya IC power nggak tahu awalnya kenapa, ini juga udah pernah digarap, dari pernah kerjain. Sama IC ini RF sama WTR ini nggak udah pernah dioprek juga katanya. Dan gua kebetulan punya kanibalan dan kasus Xiaomi Redmi Note 5 ini kenapa sinyal 4G-nya itu selalu hilang. Jadi kalau misalkan dipindahin ke 4G itu hilang. Di sini saya punya apa ini teh? Namanya kanibalan. Dan kasusnya tadi ya di mesin tadi itu dia titik ini itu dia karatan, jadi jalur ini nggak ada ini teh. Ya, jadi jalur ini nggak ada dan tadi gua jumper ya dari sini ke titik paling pojok ini dan akhirnya alhamdulillah handphone udah ada sinyal 4G-nya lagi. Nah ini kalau misalkan di ini kecil banget sih ya, tapi ada lapasnya. Jadi intinya kalau misalkan sinyal 4G nggak keluar, RF udah diganti ya, ini IC switch ini ya. RF-nya ini biasanya karena kebanyakan di IC RF ini. IC RF ini nggak diganti, udah diganti 2 kali sama saya sebenarnya udah diganti 2 kali tetap. Dan setelah gua angkat IC ini ada satu kaki ya, yang kata saya tadi yang ini sama ya, ini sebelah paling pojok sini itu nggak ada itu ya, kakinya hilang. Dan tadi gua jumper kakinya, jadi di sini ada lagi sinyal 4G-nya. Kalau ada yang nanya fungsinya IC itu buat apa, itu sebagai booster. Kalau menurut saya, kalau misalkan kalian ada yang tahu fungsinya sebagai apa lebih detailnya bisa jelasin, komen aja. Jadi pendapat saya ini adalah sebagai booster tegangan ke IC RF-nya. Jadi kalau misalkan boosternya itu tegangan itunya nggak stabil atau nggak ada atau nilainya malah 0 sama sekali, itu yang ada pas waktu dipindah ke 4G itu nanti datanya hilang. Datanya, sinyalnya ya, sinyal 4G-nya itu hilang. Oke, di sini saya rakit lagi ini. Oh ya, untuk minggu-minggu ini mohon maaf sekali saya belum bisa benar-benar fokus bikin video. Cuman ini langsung saya bikin video, nanti saya upload tanpa edit. Karena ini user datang dari jauh-jauh dari Subang dan minta beres hari ini juga. Ya handphonenya udah saya tanya dulu kronologinya itu seperti apanya. Alhamdulillah hasilnya bisa dibenerin. Jadi kalau misalkan kalian ya teknisi ya dapat kasus handphone dalam arti pernah diservis ke counter lain, itu minimal tanya dulu kronologinya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kita nanti pengen ngoprek itu biar nggak salah eksekusi sih, terus ya memudahkan analisa kita gitu, kira-kira apanya ya. Untuk teknisi mungkin pada tahu lah gitu ya, feeling. Jadi selain skill, kita juga punya feeling kerusakan seperti itu apanya, dan ya hasilnya kan itu bisa lebih cepat. Untuk proses saya ngerjain ini 2 jam lah, 2 jam 2 jaman. Oke, slot SIM-nya udah kita pasang dan
Ya, ini hasilnya. Kalau misalkan ada yang nanya kenapa nggak divideoin pas pada waktu masangnya, karena gua sendiri sebenarnya nggak yakin, karena nggak yakinnya itu ini handphone bekas kerjaan orang gitu. Kalau misalkan handphone datangnya posisi ke saya perawan, ya mungkin saya bikinin video tutorial dari awalnya. Cuman karena di sini gua dapetnya emang udah seperti kayak gini, dan ya tadi iseng-iseng aja gitu, kadang lihat skemanya, dan ternyata IC tadi ya, IC yang nempel di sini itu karena itu fungsinya sebagai booster ya. Oke, dan ini hasilnya. Yang tadinya kalau misalkan dipindahin ke 4G itu dia sinyal nggak ada. Jadi jaringan prioritas itu tadinya hanya mau di 2G. Nah, ini sekarang udah normal lagi. Oke, ini udah normal lagi dipindahinnya. Dan dipindahin ke 2G juga tetap ada sinyal. Oke, pindahin ke LTE aja biar jaringannya ngacir. Dan ini sinyal 4G-nya nongol. Nggak tahu kuotanya ada apa nggak ya. Oh, ada. Ya udah, gitu aja. Demikian video tutorial dari saya. Bantu like, comment, share, dan subscribe biar gue semangat lagi bikin videonya, karena bener-bener minggu-minggu ini gue bikin video sebenarnya udah ada, cuman mau ngeditnya itu asli gitu belum enak badan banget, nggak enak badan banget. Dan ya mudah-mudahan gitu, karena gue dikasih kesehatan biar bisa berbagi sama teman-teman yang mungkin butuh trik-trik servis handphone dan tentang gadget lainnya. Ya intinya gue kemarin hampir seminggu 2 minggu ini belum benar-benar bisa fokus karena habis sakit juga. Gue ini masih recovery lah, mudah-mudahan sehat ke depannya. Dan mohon maaf kalau misalkan video ini saya bikin mungkin kalian nilai asal-asalan ya. Oke, terima kasih. Gue Ekal dan ya matur nuwun sangat. Bantu like, komen, dan share, dan subscribe biar saya semangat bikin videonya. Oke, makasih.